kita akan membahas zaman es, saat bumi membeku dan manusia bertahan hidup. Bayangkan dunia yang kita kenal hari ini, penuh kota, hutan tropis, dan lautan hangat tiba-tiba berubah jadi es. Amerika Utara tertutup lapisan es tebal 3 km. Eropa membeku, suhu global menurun drastis, dan manusia harus bertahan hidup di dunia yang membeku. Inilah kisah tentang zaman es. Zaman es bukan satu musim dingin yang panjang. Ia adalah periode dalam sejarah bumi ketika suhu global turun drastis dan lapisan es raksasa menyelimuti sebagian besar daratan di bumi. Secara ilmiah, bumi sudah mengalami beberapa zaman es besar. Bahkan yang paling awal terjadi 2 miliar tahun yang lalu. Namun yang paling terkenal adalah zaman es tahta, yang dimulai sekitar 2,6 juta tahun yang lalu dan berakhir sekitar 11.700 tahun yang lalu. Periode ini disebut zaman es quarter. Dan kabar mengejutkannya, manusia sudah ada pada masa itu. Ketika zaman es terjadi, spesies manusia purba seperti Homo erectus, Homo neanderthalensis, dan akhirnya Homo sapiens sudah hidup di bumi. Homo sapiens sendiri muncul di bumi sekitar 300.000 tahun yang lalu. Artinya kita benar-benar hidup di tengah zaman es. Nenek moyang kita berburu mamut berbulu. Mereka memakai pakaian dari kulit binatang. Mereka tinggal di gua dan membuat api untuk bertahan hidup dari cuaca yang ekstrim. Sekarang pertanyaan pentingnya, apa penyebab dari zaman es? Di sini ada beberapa faktor utama, yaitu perubahan orbit bumi. Orbit bumi ternyata tidak selalu stabil, kadang lebih lonjong, kadang lebih bulat. Kemiringan sumbu bumi juga berubah. Perubahan kecil ini juga mempengaruhi sinar matahari yang masuk ke bumi. Sedikit perubahan saja dalam distribusi panas global bisa memicu pendinginan besar-besaran. Faktor kedua, penurunan gas rumah kaca. Karbon dioksida atau CO2 berfungsi seperti selimut yang menjaga bumi tetap hangat. Jika kadar CO2 turun drastis, maka bumi kehilangan selimutnya. Yang terjadi, suhu turun dan es mulai terbentuk. Dan ketika es mulai meluas, ia memantulkan lebih banyak cahaya matahari ke angkasa, membuat bumi semakin dingin. Ini disebut efek albedo. Lalu teori ketiga ada pergerakan lempeng bumi. Benua terus bergerak selama jutaan tahun. Ketika benua bergeser, arus laut ikut berubah. Dan arus laut sangat berperan dalam distribusi panas global. Jika arus laut terhambat, suhu global bisa turun drastis. Pada puncaknya, suhu global rata-rata bisa 5-10 derajat Celcius lebih rendah dari sekarang. Kedengarannya kecil, tapi tidak. Penurunan 5 derajat saja sudah cukup untuk menutup separuh dari belahan bumi utara dengan es tebal. Air laut juga turun 120 meter lebih rendah dari sekarang, karena banyak air yang terperangkap dalam bentuk es. Itulah sebabnya ada daratan yang menghubungkan antara Asia dan Amerika, tempat manusia bermigrasi. Lalu, apa yang mengakhiri zaman es? Sekitar 11.700 tahun yang lalu, suhu bumi mulai naik. Mengapa? Karena perubahan orbit bumi kembali meningkatkan paparan sinar matahari ke belahan bumi utara. Es mulai mencair, dan ketika es mencair, CO2 dilepaskan kembali ke atmosfer. Dan akibatnya efek rumah kaca meningkat dan suhu mulai naik. Ini menciptakan efek domino pemanasan global alami. Periode setelahnya disebut Holocene, masa hangat yang kita nikmati sampai hari ini. Dan menariknya, seluruh peradaban manusia, pertanian, kota, kerajaan muncul setelah zaman es berakhir. Tanpa akhir zaman es, mungkin manusia hidup sebagai pemburu nomaden. Lalu, apakah zaman es bisa terjadi lagi? Secara teori, iya. Secara alami, dilihat dari siklus orbit bumi, menunjukkan bahwa zaman es bisa terjadi lagi dalam puluhan ribu tahun yang akan datang. Dari zaman es, kita belajar satu hal penting. Bumi tidak pernah statis, ia berubah. Kadang membeku, kadang menghangat. Dan manusia adalah spesies kecil yang berhasil bertahan dari perubahan ekstrim itu.